Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, pada hari ini sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari bersama dengan Ustazah kita membaca surah Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan memasuki ke dalam materi baru. Anak-anak silahkan simak video berikut ini. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3 dan 4, hidup bersih dan sehat di tempat bermain dan di tempat umum. Untuk materinya yaitu sikap mewujudkan kebersamaan dan persatuan. Untuk kompetensi dasarnya yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, baiklah anak-anak, kita mulai memasuki ke dalam pembahasan materi. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Jadi anak-anak, kerjasama dengan bekerja sama maka kita dapat mewujudkan persatuan antara kita dengan teman-teman kita. Sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman? Nah, mari kita cari tahu bersama. Sikap yang harus kita miliki yang pertama yaitu saling pengertian dalam bermain. Selain itu apalagi? Tidak bersikap ingin menang sendiri, nak. Kemudian bermain dengan sportif. Nah, sportif ini artinya kita menerima kekalahan dan kita mengakui keunggulan dari tim lawan. Kemudian kita juga harus menjaga kekompakan tim dan bermain sesuai dengan aturan. Dan kita juga harus lapang dada terhadap kemenangan atau kekalahan. Lapang dada artinya kita menerima apa yang menjadi hasil untuk kita dan kita menerimanya dengan ikhlas. Lanjut. Udin, Edo, dan Beni bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Nah, coba perhatikan gambar berikut anak-anak. Informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar tersebut? Sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan teman-teman ya? Nah, informasinya adalah Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah yang sangat bersih. Nah, bisa kita lihat ya nak, rumahnya bersih, ada bunganya, dan tidak ada sampah yang berserakan. Mereka telah menerapkan hidup bersih dan sehat. Mereka bermain dengan rukun, kompak, dan menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Walaupun mereka berbeda, tetapi mereka tetap bermain bersama. Lanjut. Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Apa manfaat persatuan ketika bermain? Kira-kira apa juga ya akibat yang kita peroleh jika kita tidak bersatu ketika bermain? Nah, mari kita bahas anak-anak.
Apa manfaatnya? Yang pertama, ya, permainan menjadi lebih menyenangkan ketika kita bersatu dengan teman-teman kita. Kemudian dapat mempererat persahabatan. Selain itu, kita juga tidak saling bertengkar. Dan kita menjadi mempunyai banyak teman. Teman-teman menjadi menyukai kita ya nak, apabila kita bekerja sama dan bersatu dengan teman yang lainnya. Kemudian dapat menumbuhkan kekompakan antara kita dan teman-teman. Lalu apa akibatnya jika kita tidak bersatu dengan teman-teman saat bermain? Permainan menjadi tidak menyenangkan. Kemudian apalagi? Dapat mengakibatkan pertengkaran. Kira-kira apa lagi ya nak? Akan menyakiti hati teman, benar sekali. Selain itu juga dapat dijauhi oleh teman. Dan kita menjadi tidak kompak dengan teman-teman kita yang lainnya. Nah, anak-anak sebaiknya menerapkan sikap yang mewujudkan persatuan antara teman-teman kita ya, agar kita selalu hidup rukun. Memasuki pembahasan subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Dayu dan teman-teman bermain menggendong teman. Mereka bermain dengan rukun dan kompak. Sikap itu menunjukkan kebersamaan dalam berolahraga. Tahukah kalian contoh olahraga lain yang membutuhkan kerjasama yang baik? Nah, selain olahraga menggendong teman, ada juga beberapa olahraga yang membutuhkan kerjasama agar mencapai hasil yang baik. Nah, kira-kira apa aja? 1. Bermain tarik tambang. Selain itu apa lagi ya nak? Ya, bermain sepak bola juga membutuhkan kerjasama. Nah, bermain mengoper bola, bermain voli, lalu apalagi nak? Betul, bermain basket. Lalu satu lagi apa ya kira-kira? Ya, bermain kasti. Semua olahraga yang sudah kita sebutkan tadi membutuhkan kerjasama yang baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sikap apa yang harus kita miliki untuk mewujudkan kerjasama dalam berolahraga? Yang pertama 1, kita mau membantu teman. Selanjutnya apa lagi? Benar, kita harus menjaga kekompakan. Kemudian, tidak egois, artinya kita tidak ingin menang sendiri. Lanjut, kira-kira apa lagi ya? Ya, benar, bermain dengan sportif. Kemudian, saling mendukung. Kita harus saling mendukung antara teman satu tim supaya tetap kompak. Selanjutnya, tidak mencela kesalahan teman. Artinya, jika dalam bermain teman melakukan kesalahan, nah kita tidak boleh marah-marah ya dengan teman kita. Lanjut. Informasi apa yang kalian peroleh dari gambar di atas? Nah, di sini ada 2 gambar. Yang pertama, mereka sedang melakukan apa, anak-anak? Ya, ini mereka sedang bermusyawarah. Nah, yang kedua, ini gambar mereka sedang melakukan apa ya, anak-anak? Ya, mereka sedang melakukan sholat atau beribadah dalam agama Islam. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari kedua gambar ini? Ya, informasinya adalah musyawarah dan ibadah bersama pada gambar di atas merupakan salah satu kegiatan yang menunjukkan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Kira-kira kegiatan apa lagi ya selain kedua kegiatan ini? Nah, ada kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Selain itu apa lagi? Ya, mengikuti musyawarah bersama warga. Kemudian, beribadah bersama dengan tetangga. Selain itu, apalagi? Saling membantu warga yang terkena musibah. Contohnya, nak,
Apabila ada tetangga kita yang rumahnya kebakaran, nah itu tetangga-tetangga yang lain perlu membantu ya nak, karena mereka sedang terkena musibah. Selanjutnya apalagi ya? Benar, mengikuti kegiatan ronda malam. Artinya ronda malam ini kegiatan jaga malam nak. Jadi bersama-sama dengan warga di sekitar rumah atau di sekitar komplek itu menjaga keamanan di lingkungan sekitar perumahan mereka. Lanjut, apalagi satu lagi ya nak? Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah, selain contoh-contoh di atas, kira-kira sikap apa yang kita perlu terapkan dan kita perlu tunjukkan bahwa kita mau hidup bersama dengan warga sekitar? Nah, sikap yang harus kita miliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar, yang pertama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contohnya, apabila ada yang perlu bantuan ketika kita sedang ada kegiatan, nah dapat kita tinggalkan dulu kegiatan kita, kemudian kita tolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kemudian, saling menghormati terhadap perbedaan yang ada. Contohnya, dalam perbedaan agama, kita saling menghormati orang lain. Selain itu, menghargai pendapat orang lain. Dalam bermusyawarah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi kita juga harus menghargai pendapat orang lain ya nak. Dan peduli dengan sesama. Selanjutnya, sikap apa lagi nak? Ya, bersikap rendah hati. Rendah hati ini artinya baik hati nah. Rajin saling menolong, saling membantu, tidak sombong ya. Kemudian satu lagi sikap yang harus kita miliki yaitu mau membantu kesulitan tetangga. Jadi kita nggak boleh acuh tidak acuh. Acuh tak acuh itu artinya tidak peduli nak. Nah, itu bukan sikap yang baik ya bila kita acuh tak acuh, tetapi kita harus saling peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Lanjut. Nah, coba kalian lihat di sini ada Dayu dan teman-temannya. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang bersih-bersih dan merawat taman di dekat kelas mereka bersama-sama ya. Jadi mereka membersihkannya bersama-sama nak, tidak hanya sendirian. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Nah, dengan bersama-sama ini pekerjaan mereka menjadi terasa lebih ringan. Kira-kira apa lagi ya manfaatnya dan akibatnya bila kita tidak memiliki sikap bekerja sama atau kebersamaan dengan teman yang lainnya? Nah, di sini mari kita hubungkan garis. Kira-kira manakah yang termasuk manfaat hidup bersatu dengan teman dan manakah yang termasuk akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman? Contohnya di sini ada tulisan pekerjaan lama selesai. Nah, akan lama itu adalah akibat jika kita tidak hidup bersatu dengan teman. Kemudian kita mulai dari sini, pekerjaan cepat selesai. Ini termasuk manfaat atau akibat ya nak? Iya betul, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini termasuk manfaat dari hidup bersatu dengan teman. Kemudian tidak bisa berbagi pengalaman. Nah, tidak bisa nih nak, dia tidak bisa berbagi, maka termasuk dalam masuk dalam akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Kemudian dia memiliki banyak teman. Nah, banyak teman artinya merupakan manfaat atau akibat? Ya, benar. Salah satunya ini adalah manfaat hidup bersatu dengan teman. Selanjutnya di sini bisa dibenci dengan teman. Nah, dibenci teman artinya ini merupakan manfaat atau akibat? Ya, merupakan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Nah, satu lagi nih nak, bisa berbagi pengalaman dengan teman, merupakan akibat atau manfaat ya? Ya, benar, ini adalah salah satu manfaat hidup bersatu dengan teman.
Oke anak-anak, mari kita menulis. Disiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Kita tulis ringkasan pembelajaran kita pada hari ini. Ditulis yang rapi ya nak. Oke, kalau begitu terima kasih. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.